Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari yang berbahagia ini menjelang sholat Jumat. Kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sekian lama sebelum melaksanakan ibadah puasa, dan juga ketika melaksanakan ibadah puasa kami terus memberikan tausiah-tausiah keagamaan. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan insya Allah kita akan terus mengisi pengajian-pengajian ustaz-ustaz yang berada di Jora Territory terus. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada pertemuan kali ini kami akan sampaikan beberapa hal pesan khususnya untuk diri saya juga untuk kita semua. Kita sudah melewati Ramadan, kita sudah melewati bulan Syawal, bulan yang sering kita ungkapkan adalah bulan yang kita rindukan. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan akan ditemukan kembali di tahun yang akan datang. Tetapi hadirin sekalian rahmati Allah, seharusnya kita sebagai seorang muslim yang konsisten dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah rutinitas yang terus kita laksanakan di bulan puasa, semestinya membekas dalam kehidupan kita, yaitu membekas tersebut kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti sekarang ini. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menjadi orang-orang yang fitrah. Inilah yang kita capai ketika melaksanakan bulan Ramadan, maka finalnya adalah kita menjadi orang-orang yang fitrah. Maka disebutlah dengan Aidul Fitri, kembali kepada fitrah. Maka ini yang kita harapkan, ini yang kita ingin wujudkan ketika kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum yang tadi saya bacakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada kita semua, yang ingin kita capai ketika sudah melaksanakan ibadah dan masuk dalam bulan Syawal, maka ingin kita capai adalah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah, tetapkanlah dalam keadaan fitrah yang telah Allah ciptakan manusia menurut fitrah. Ini bertanda bahwa kita semua diciptakan Allah dalam keadaan fitrah. Fitrah itu diartikan banyak ulama adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita dilahirkan di muka bumi ini, lahir dari perut orang tua kita, maka kita sebenarnya adalah suci, bersih. Dasarnya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh. Inilah kajian dari para ulama kita menerjemahkan arti fitrah tersebut. Nah, kata Rasulullah SAW, kullu maulad yuladu ala fitrah. Ini mempertegas kembali dalam Quran yang menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, inilah yang ingin kita capai ketika sudah melaksanakan ibadah puasa, masuk bulan Syawal, kemudian Aidul Fitrinya, kita berharap menjadi orang-orang yang bersih, tidak ada dosa. Harapan kita seperti itu, tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang keadaannya jemaah sekalian Allah yang berada, bahwa ini tidak bisa kita capai dengan baik. Maka oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa semua diciptakan, manusia diciptakan dalam keadaan suci, bersih, itulah semestinya manusia.
Dalam kajian sufi pun, dalam kajian ilmu tasawuf, bahwa sesungguhnya manusia ini, ruh manusia ini adalah bagian dari ruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bersihnya manusia, begitu patutnya manusia, inilah kesempurnaan yang diberikan Allah di antara makhluk-makhluk yang lain. Tapi kenapa manusia bisa jadi ingkar, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kata Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, ayahnya lah, orang tuanya lah yang menjadikan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya yang pertama adalah yang paling penting, didikan terhadap anak kita. Kita juga pernah menjadi anak, kita juga suatu saat akan menjadi orang tua. Didikan yang pertama yang mendidik anak kita adalah orang tua. Orang tua adalah cerminan anaknya. Kalau orang tua, ayah, sholat, ibadah, taat pada Allah, ke masjid, maka mudah-mudahan anak kita akan meniru. Karena jiwa anak, mental anak ini dari kecil teranjak-anjak sudah besar terbawa-bawa, maka akan mengikut terus apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau orang tuanya baca Quran terus di rumah, maka mudah-mudahan anak akan meniru. Kalau orang tuanya bahasanya tidak baik di rumah, bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa kotor, maka pasti anak juga akan mengikut. Inilah yang disebut dengan tabiat, itu mengikut apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah, baik ayah ataupun ibu keluarga, akan dicontoh oleh anak kita mulai dari kecil. Kalau orang tua hijabnya tidak bagus, tidak pernah memakai hijab atau pakaian tidak baik di rumah, maka juga anak seperti itu di rumah. Khawatir kita anak berpakaian tidak bagus sampai keluar sana. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, hadirin Allah, bahwa sesungguhnya orang tualah menjadi cerminan anak di rumah. Bagaimana perilaku orang tuanya, bagus atau tidak ibadahnya, atau sama sekali tidak ibadah, tidak melaksanakan sholat dan beribadah, maka cerminan besar begitulah perilaku anaknya, jauh dari Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan nilai-nilai Islam, dan mudah-mudahan akan dicontoh oleh anak-anak. Ini hadir sekalian Allah, maka oleh karenanya barulah anak tersebut akan bergaul dari hukum bergaul. Tapi kalau sudah tanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai tauhid yang pokok seperti cerita Luqman Al-Hakim dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahwa yang sangat dikhawatirkan adalah ma ta'buduna min ba'di la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Khawatir mereka anaknya akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting kata mereka orang-orang tua adalah nanti suatu saat apa yang kau sembah kalau ayah tidak ada. Ini paling bagus orang tua. Bukan hanya memikirkan dunia-dunia saja, tapi juga memikirkan akhirat. Baik hadirin rahmati Allah. Kemudian yang kedua juga, bahwa kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan, juga sudah masuk dalam bulan Syawal. Harapan kita, pencapaian kita sebagai seorang muslim adalah di 11 bulan yang akan datang adalah belajar dari membangun jiwa berbagi kita kepada sesama umat Islam yang kita sebut dengan kesalehan sosial. Kita diajarkan bulan lalu untuk berzakat, membantu, rajin kita bersedekah, berzakat di akhir bulan Ramadan. Maka sebenarnya zakat ini tidak hanya kita laksanakan di bulan Ramadan saja. Semestinya zakat juga kita bisa laksanakan di bulan-bulan yang akan datang. Kita dilebihkan harta, kalau sudah sampai nisab dan haulnya, maka tunaikan itu. Ini kewajiban kita sebagai orang muslim. Islam memberikan sarana dan jalan kepada kita. Ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada wakaf. Ini seharusnya menjadi jalan bagi kita untuk bisa sama membantu sama umat Islam. Maka hadiskan nanti Allah manfaatkan ini dengan baik, sedekahnya. Jangan nanti kalau ada orang minta sedekah ke rumah kita, nampaknya mungkin masih segar bugar, manfaatnya saya, kita usir mereka. Ya, dengan bahasa yang tidak baik kita sampaikan. Kalau memang tidak ada uang, ya jangan dikasih. Ya, tapi kalau ada uang, mungkin itu Allah berikan jalan kepada kita untuk membantu mereka. Jadi sebenarnya sarana yang diberikan Islam kepada kita, ajaran Al-Quran, bahwa ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada wakafnya, belajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kita terus laksanakan. Tidak hanya rajin di bulan puasa saja, tidak hanya rajin di bulan Syawal saja, tapi juga di bulan akan datang teruslah berzakat-zakat,
kita ada zakat profesi, gaji dari ulama kita ada zakat mal, kita ada zakat perniagaan untuk membangun ekonomi umat supaya umat Islam ini maju seperti masa-masa Rasulullah dahulu, masa-masa Khalifah dahulu. Kita ingin umat Islam ini bisa maju, bisa menguasai dunia, bisa kemana-mana, bisa menguasai media, semuanya. Kita berharap bisa melakukan. Nah, lebih dari itu juga umat Islam tidak hanya membantu umat Islam, jika perlu membantu di luar agama Islam. Bantulah mereka dalam sekali. Kita lihat sekarang ini siapa yang membutuhkan. Kalau sudah kita bantu umat Islam yang berada di Indonesia, kita bantu pula yang berada di Palestina, yang di Suria, boleh kita bantu siapa saja. Ini yang bisa kita pelajari ketika selesai bulan Syawal, bagaimana kita bisa membangun jiwa kita, kesalehan sosial kita untuk bisa berbagi bersama umat Islam. Hadir sekalian Allah dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga juga, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita capai setelah melaksanakan ibadah puasa dan juga bulan Syawal, bahwa kita bisa membangun silaturahim yang baik. Nah, momen ini juga sudah kita laksanakan di awal-awal bulan Syawal kemarin, Idul Fitri. Sebenarnya ini hanyalah budaya di dalam kehidupan kita. Maka umat Islam sebenarnya mengajarkan kita untuk bersilaturahim tidak hanya di bulan Syawal saja, tapi di bulan-bulan lain, bulan ini, bulan berikutnya, teruslah bersilaturahim, bangun ukhuwah itu, ukhuwah Islam kita, ukhuwah iman kita, silaturahim. Bahkan kata Rasulullah SAW, hakul muslim alal muslim, ada kewajiban kita sesama umat Islam untuk saling jenguk. Kalau kamu bertemu, kata Rasulullah SAW, sesama umat Islam, maka itu bisa dimarahi. Kalau kita bertemu sama umat Islam, sapalah dengan budaya Islam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita kan sering mendoakan. Warahmatullahi, rahmat Allah mudah-mudahan tercucur kepada barakahnya. Itu yang kita doakan. Maka yang menjawab salamnya wajib mengucapkan, membalaskan. Waalaikumsalam. Ini kan sesuatu yang sangat indah. Dan budaya Islam ini sudah mulai hilang sekarang. Apalagi masa-masa COVID ini orang sudah tidak berani bersalaman. Kemudian orang apalagi untuk berpelukan. Padahal ini adalah budaya Islam. Allah akan cucurkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Tapi ini sekarang mulai pudar, hilang terus dikarenakan karena keadaan kita pada saat sekarang. Tapi yang sekalian Allah, ini kita galakkan kembali karena ini adalah sebagai sunnah Rasulullah SAW. Maka berkokoh ukhuwah Islamiyah kita. Lebih lagi ukhuwah imannya. Maka dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwah faslihu ma bainakum. Kalian adalah orang-orang beriman, umat Islam bersaudara. Maka kuatkan persaudaraan tersebut. Jadi jamaah sekalian Allah, selain mengucapkan salam, kalau ada saudara kita yang mengundang kita, kata Rasulullah SAW, maka hadiri undang tersebut. Jangan pula karena mereka teman tak mengundang aku, maka aku tak mau datang ke rumahnya. Ini bahasa-bahasa yang tidak baik, ya, niat-niat yang tidak bagus. Ya mungkin mereka ada kegiatan, mungkin juga mereka tidak ada uangnya, maka datang tidak datang ke rumahnya. Tapi berbaik sangkalah kita kepada semua Islam. Kalau mereka undang kita dalam keadaan sehat, maka hadiri undang tersebut. Baik itu walimahnya, baik itu syukur di rumahnya. Karena itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Hakul muslim al muslim. Kemudian apalagi kata Rasulullah, kalau ada saudara kita sama Islam yang meninggal dunia, maka iringi jenazahnya, hadir takziah ke rumahnya. Suatu saat kita juga akan meninggal dunia. Ini giliran mereka, maka kita menjenguk mereka. Giliran kita nanti kita berharap juga. Janganlah kita jauh dari sifat bersosialisasi. Kalau kita berada di rumah saja, tidak mau menjenguk ke sana, tidak mau nanti undangan karena ini kita tidak bertemu sapa. Ini nanti karena kita jenguk mereka bertakziah karena kita tak kenal sama mereka. Maka suatu saat nanti giliran kita yang menghadapi hal-hal yang seperti itu musibah, mereka tidak akan mau berkunjung ke rumah kita. Nah, jadi perintah agama Islam, tuntunan Rasulullah SAW untuk membangun juga ukhuwah yang supaya kokoh,
maka ambillah apa yang diundang oleh saudara-saudara kita. Kemudian juga kalau ada orang yang menghadapi musibah atau kehalangan, maka iringi jenazah. Itu perintah Rasulullah. Kemudian apalagi hal yang sangat sepele saja diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah kalau ada orang yang bersin di dekat kita, tapi pula jangan di depan muka kita dia bersin. Kalau ada orang yang bersin, kata Rasulullah SAW, apa sunnahnya? Maka kita sebutkan ya rahmatullah. Dibalasnya ya rahmatullah. Ini kan satu balasan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Hal yang sangat kecil saja. Maka inilah budaya-budaya Islam yang harus kita bangun kembali untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah sesuai dengan Al-Quran. Dan ini tidak hanya kita laksanakan ketika bulan Ramadan saja, tidak hanya kita galakkan di bulan Syawal saja yang menjadi ajang silaturahim kita berkunjung ke rumah saudara-saudara, tapi terus bangun silaturahim itu, ukhuwah itu di bulan-bulan yang akan datang. Ini saya rasa pesan bagi kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Kita sudah mengambil pelajaran ibrah yang cukup banyak di bulan Ramadan dan bulan Syawal yang akan. Mudah-mudahan kita dipertemukan di tahun-tahun yang akan. Terima kasih saudara sekalian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.